Absen dulu. Silakan absen dulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kita mulai aja. Topik berikutnya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, Bu. Oke. Kita mulai topik yang kedua tentang pemrosesan benih. Kalau kemarin kita diskusikan apa kemarin? Masih ingat? Minggu kemarin? Minggu kemarin atau hari kemarin ya? Halo. Minggu kemarin, Bu, mengenai produksi benih. Nah, ada respon gitu loh. Saya itu di prodi sudah ini apa namanya? Tahu dekanat lama enggak? Tahu, Ibu. Nah, dekanat lama itu lantai 2 kan sekarang prodi Departemen Biologi di sana.
yang dulu administrasi itulah. Jadi Bu Darmanti itu ngantor di sini sendirian. Jadi kalau saya ngomong, tanya ndak direspon, wah semakin menderita nih. Menderitanya bukan apa-apa sih. Sudah sepi, ndak ada temennya di sini. Ya. Terus ngajak ngomong ndak direspon. Nah, itu kan ya begitulah. Oke. Kita ke pemrosesan benih. Kalau kemarin kita sudah produksi benih, sekarang setelah diproduksi itu diapain gitu ya. Nah, tujuan pemrosesan benih, jadi setelah dipanen benih itu diproses. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan mutu benih yang dicapai pada saat panen. Jadi sama halnya seperti penanganan pasca panen, semua yang sudah dipanen itu tidak akan bisa ditingkatkan mutunya, kecuali diubah dalam bentuk yang berbeda. Misalnya buah jadi selai, itu kan udah lain ya. Nah, di sini benih diproses itu juga untuk mempertahankan mutu. Kemudian juga untuk menekan laju deteriorasi atau kemunduran atau penurunan mutu benih. Jadi sama dengan di penanganan pasca panen. Jadi tujuannya itu ya. Nah, sekarang bila kita memperoleh benih atau memanen benih atau benih hasil panen, itu karakternya itu kadar airnya mesti masih tinggi. Kemudian tergantung bagaimana cara memanen, kemudian juga tergantung dari jenis biji apa atau benih apa, itu kadang-kadang akan tercampur dengan sisa-sisa bagian dari tanaman, misalnya sisa-sisa daun, sisa-sisa batang, kemudian tangkai-tangkai seperti itu ya, kulit benih, kulit biji dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga akan tercampur dengan biji yang lain atau benih, konteksnya biji ya di sini, atau dengan biji yang lain. Baik itu biji sama-sama tanaman budidaya, misalnya nanam padi, benih padi, kemudian ditanamnya varietas beda, tempatnya dekatan, nah kayak gitu. Atau nanam padi yang fungsinya atau tujuannya itu untuk memproduksi benih ya, beda ya dengan untuk memproduksi benih dengan untuk memproduksi biji konsumsi. Itu misalnya di dekatnya itu di galengan, tahu galengan enggak? Tahu galengan? Nah, misalnya maksudnya di galengan itu ditanam kacang panjang misalnya, atau kacang hijau, atau kedelai, atau apalah ditanam di situ di sepanjang galengan itu, kemudian ketika panen itu terbawa atau terikut. Bisa juga biji gulma. Nah, biji gulma itu kadang-kadang kan ketika nanam tanaman budidaya itu kadang-kadang gulma itu kan nyempil di antaranya gitu, di antara tanaman. Ketika dipanen atau ketika dipotong itu terbawa. Ya. Kemudian juga ukuran biji ada kemungkinan tidak seragam. Gampang aja misalnya orang satu polong misalnya ya. Satu polong misalnya kedelai atau kacang tanah itu kan dalam satu polong pun seringkali tidak sama besarnya. Nah, kemudian bisa kadang-kadang waktu panen itu menyebabkan terjadinya luka fisik, ya, misalnya retak atau terkelupas dan sebagainya. Nah, itu benih yang kita dapatkan pada saat panen. Nah, itu harus diproses. Prosesnya apa? Tujuan pemrosesan tadi tahu ya, tujuan pemrosesan. Kemudian prosesnya itu apa saja? Banyak proses bisa dilakukan, tergantung juga jenisnya, jenis bijinya atau jenis benihnya. Itu bisa pengeringan, kemudian membersihkan, kemudian sortasi, kemudian juga bisa diperlakukan dengan bahan-bahan kimia tertentu dan sebagainya. Tidak selalu sama dan urut-urutannya juga tidak selalu sama, itu tergantung dari
jenis tanaman. Bentar, saya ambil pensil. Kemudian tujuannya apa sih, tujuan pemrosesan tadi, yang ini tadi? Ini sebenarnya output-nya, goal-nya itu untuk diperoleh benih yang murni dan tidak tercampur dengan varietas lain dan tidak rusak, kemudian ukurannya juga seragam, jadi kualitas tadi. Nah, secara eksplisit ada seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai benih yang bermutu baik. Benih yang bermutu baik dan itu siap untuk diuji. Diuji untuk apa? Diuji untuk diberikan sertifikat atau disertifikasi. Atau disertifikasi. Jadi processing benih itu adalah kegiatan yang diperlukan untuk menyediakan hasil panen. Hasil panennya produksi benih ya, bukan biji konsumsi. Itu menjadi benih yang bermutu tinggi, kemudian lulus uji laboratorium sebelum disertifikasi kan diuji dulu. Kemudian memenuhi syarat atau persyaratan sebagai benih unggul bermutu. Nah, baru kemudian ini akan mendapatkan sertifikat dan layak untuk dipasarkan. Ya, tadi sudah disebutkan tahap pemrosesan itu apa saja. Ini tertulis ada 8, tetapi tidak semua tahap itu dilakukan untuk semua benih. Ya. Jadi nanti misalnya benih tertentu itu hanya dengan proses pengeringan, misalnya pembersihan tanpa pengupasan misalnya. Kemudian sortasi itu biasanya perlu, perlakuan itu tidak selalu ya. Kemudian pengemasan, pengujian, dan terakhir itu sertifikasi. Jadi tidak selalu sama. Nah, ini bagan alirnya seperti ini, nanti bisa Anda lihat lebih detail, sama seperti yang di atas. Nah, sekarang satu persatu kita diskusikan. Yang pertama ada pemanenan. Panen biji, kalau kita panen biji untuk benih, itu seringkali yang kita panen itu kan tidak langsung biji atau benih. Tapi yang kita panen itu adalah buah misalnya. Contohnya apa? Ketika kita memanen biji tetapi yang kita panen sebenarnya buah. Contohnya apa? Cabai, Bu. Cabai, ya cabai itu buah. Kemudian panen polong. Apa yang kita panen polongnya? Yang bentuk polong-polongan? Kacang hijau, Bu. Kacang hijau, kacang panjang, Kacang gitu. kedelai. Kacang kedelai, oke. Kacang tanah itu juga dan polong. Nah, waktu panen, kapan kita menentukan, kapan kita menganggap atau memutuskan bahwa benih itu sudah saatnya panen. Nah, itu bisa berdasarkan kemasakan, bisa berdasarkan kemasakan buah atau polongnya. Jadi kalau yang ada di dalam kan nggak kelihatan ya bijinya seperti apa. Jadi ketika buah atau polong itu masak, itu bijinya masak. Gitu. Nah, masak itu bisa kita lihat sebagai masak morfologis, bisa juga masak fisiologis. Kita lihatnya dari mana? Kalau masak morfologis, ini kondisi benih saat mencapai kesempurnaan struktur. Strukturnya itu sempurna. Apa? Struktur apa? Ya embrionya sudah sempurna, kemudian kotiledonnya itu sudah penuh misalnya.
Kalau masih muda kan lebih agak empuk gitulah. Kemudian juga kulitnya bisa dilihat dari itu. Kulit buah, kulit polong gitu. Kemudian masa fisiologis itu kondisi ketika benih saat mencapai masa fisiologis ditandai dengan vigor dan viabilitas benih maksimal. Apa itu vigor, apa itu viabilitas? Sudah didiskusikan dengan Prof. Endah ya? Benar? Iya, Bu, sudah, Bu. Oke, jadi Sudah, tidak usah Bu. diulang. Jadi vigor itu apa? Viabilitas itu apa? Kemudian bobot kering maksimal. Bobot keringnya itu maksimal, bukan bobot segar. Tapi bobot kering. Ini bobot kering itu setelah dikeringkan jadi itu benar-benar biomasanya. Gitu. Ini sih gambar apa ini? Ini gambar jagung ya, panen jagung. Kemudian indikator dan kriteria buah masak. Ini tadi fisiologis, morfologis, nah sekarang indikator secara visual. Bagaimana kita bisa menentukan, bisa mengatakan bahwa buah itu masak. Buah dalam hal ini kaitannya dengan ini ya, kalau buahnya sudah masak berarti bijinya sudah masak. Ini bisa berdasarkan perubahan warna dan ukuran. Ini jelas. Anda kalau mau manen pisang itu harusnya seperti apa? Warna dan ukurannya. Kemudian ini untuk visual itu sangat subjektif. Karena antara satu manusia dengan atau orang dengan orang lain seringkali berbeda. Saya menganggap bahwa mangga itu sudah masak gitu ya, tapi orang lain mungkin menganggapnya beda. Karena tidak ada patokan yang pasti. Gitu. Kemudian secara fisik, nah fisik itu kriterianya misalnya tingkat kemudahan buah terlepas dari tangkai. Jadi misalnya Anda metik buah, metik mangga yang ada tangkainya itu gampang dulu gitu ya. Itu berarti bisa dianggap itu sudah masak. Kemudian uji ketegangan buah. Uji ketegangan buah itu bisa secara sederhana itu dipegang gitu ya, dipegang. Nah, ini ada alatnya namanya penetrometer. Itu seperti penetrometer itu seperti mirip-mirip pulpen yang ada ceklik-cekliknya itu kemudian ditusukkan. Nah, nanti akan keluar tingkat ketegangannya itu berapa. Kemudian kalau secara fisiologis tentu dengan cara yang tidak gampang dan perlu keahlian khusus dan perlu fasilitas khusus. Ya, misalnya mengukur laju respirasinya. Ini dilakukan tepat, diterapkan pada komoditas klimakterik. Tetapi ini kurang cocok untuk komoditas yang non klimakterik. Apa itu klimakterik dan non klimakterik? Buah klimakterik dan non klimakterik. Saya kira sudah didiskusikan dengan Prof. Endah. Apa yang klimakterik? Ya. Apa buah klimakterik? Komoditas klimakterik. Jawab, Ibu. Ya, silakan Mbak siapa? Jawab, Bu. Ya, Mbak siapa? Ini Mbak Retno, Ibu. Oke, Retno Mbak silakan. Untuk Klimakterik. klimakterik itu merupakan komoditas ya, komoditas klimakterik itu komoditas yang ketika setelah dipanen itu terjadi lonjakan respirasi dan transpirasi, Ibu. Sehingga butuh penanganan yang khusus seperti itu, Bu. Maksudnya penanganan yang ekstra agar tidak respirasi terlalu tinggi. Agar tidak laju respirasinya tidak terlalu tinggi, Bu. Biar nanti kalau laju respirasinya terlalu tinggi ngapain? Akibatnya apa? Akibatnya itu, Bu, cadangan makanannya kan terurai, jadi nanti akan mengurangi itu, Bu. Bisa jadi susu bobotnya seperti itu, Bu. Kualitasnya turun ya. Ya, contohnya apa, Mbak? Contohnya apa ini? Contohnya seperti pisang, Ibu. Itu kan cepat sekali untuk membusuk, terus pepaya.
Maksudnya cepat tumbuh, cepat itu Ibu. Cepat ya. Nah, sekarang kalau non klimakterik yang lainnya selain Mbak Retno coba non klimakterik apa? Biar enggak ngantuk. Non klimakterik. Kalau non klimakterik apa kalau non klimakterik? Ayo, pada ngantuk semua. Saya izin menjawab, Ibu. Oke, salah satu dulu. Apa? Fitri aja dulu. Oke, gimana? Izin menjawab Ibu, untuk buah yang non klimakterik merupakan buah yang sehabis dipanen itu tidak mengalami masa pemasakan atau laju respirasinya itu rendah dan produksi etilennya tidak terlalu tinggi. Untuk contohnya ada buah salak, Bu. Buah salak, apalagi? Ada apa yang lain boleh nambahi apa buah non klimakterik Jeruk contohnya? Ibu. Jeruk? Iya, jeruk nipis Ibu. Jeruk nipis. Nah, tadi ada yang pengen jawab tadi viabilitas dengan apa? Viabilitas itu apa viabilitas? Desi tadi, Desi silakan Desi. Ya, Desi silakan viabilitas. Iya, setahu saya kalau viabilitas itu daya hidup benih Ibu yang ditunjukkan oleh proses pertumbuhan. Daya hidupnya, kemampuan daya hidupnya. Kalau vigor, bedanya dengan vigor? Kalau vigor itu saya agak lupa Ibu kalau vigor. Ada yang lain? Ada Mbak yang lain siapa? Mbak apa Mas? Ada Masnya enggak ini? Ada ya? Ada Ibu, ada Masnya. Oh ya, Masnya diam aja enggak ada suaranya. Ya Mbak, silakan Mbak, siapa yang mau jawab biar enggak ngantuk? Saya, Bu. Ya, Mbak siapa nah? Nih. Fitri. Mbak Fitri, oke. Mbak Fitri apa vigor? Izin untuk mencoba menjawab, Bu. Untuk vigor itu potensi benih untuk berkecambah. Nah, untuk viabilitas itu potensi benih untuk tumbuh normal pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Oke, berarti kemarin diskusinya masih ingat gitu ya. Ini untuk menentukan atau kriteria buah masak. Kemudian bisa dengan analisis kimia. Nah, analisis kimia ini juga mesti menentukan membutuhkan fasilitas sarana prasarana yang tidak sedikit. Ini dari analisis kimia bisa diukur dari kandungan zat padat larutnya, asamnya, pati, gula dan sebagainya. Nah, ini jadi kalau misalnya mau penelitian ini tuh bisa dari kemasakannya itu atau dari setelah perlakuan benih untuk membandingkannya. Kemudian lebih objektif daripada visual ya. Ini karena data-datanya objektif ya. Kemudian perubahan yang sering terjadi misalnya pati menjadi gula. Yang semula enggak manis jadi manis gitu ya. Kemudian menurunkan kadar asam. Ya, ini jelas ketika semula rasanya asam jadi gula sederhananya akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian meningkatnya zat padat larut dalam daging buah itu. Yang selanjutnya adalah dengan komputasi atau dengan hitungan, itu dihitung jadi dari mulai terbentuk kapan, kemudian diperkirakan mestinya sudah dengan pengalaman ya, sudah ada hitung-hitungan sebelumnya bahwa menanam ini contohnya gini, petani itu tahu petani nanam padi gitu ya, tahu nanti kira-kira panennya kapan itu tahu, karena mereka sudah bisa menghitung dari, nah itu tergantung juga varietas tanamannya, ada tanaman yang
memang jenisnya umurnya panjang, ada yang pendek. Nah, itu sudah apa namanya, tidak bisa disamakan. Kemudian dasarnya adalah korelasi antara suhu lingkungan dengan pertumbuhan tanaman. Dihitung di sini bisa suhu rata-rata harian selama 1 siklus hidup tanaman mulai dari penanaman sampai. Nah, ini kalau suhu lingkungan itu berarti kaitannya misalnya panen pada saat musim penghujan, pada saat musim kemarau dan sebagainya, itu nanti bisa beda gitu. Kemudian kenapa pemanenan itu dilakukan pada saat masa fisiologis? Ya, ada keuntungan, ada kerugiannya. Keuntungannya itu benih belum mengalami kemunduran atau deteriorasi. Karena kalau sudah melewati masa fisiologis ya nanti akan terjadi penurunan. Kemudian viabilitas dan vigor benihnya maksimum. Kemudian perkecambahan benih di lapangan dapat dihindari. Jadi kalau apa namanya, tanaman atau buah itu telat panen, nah itu mungkin terjadi perkecambahan di lapang. Seperti misalnya padi itu yang gampang aja ya, yang gampang, yang sering kita lihat padi misalnya sedang musim penghujan itu kadang-kadang belum sempat manen atau kadang-kadang ambruk itu ya. Itu banyak tidak sedikit padi itu sudah berkecambah ketika masih di lapangan. Nah, itu suatu hal yang merugikan sehingga dengan memanennya pada saat masa fisiologis hal itu bisa dihindari. Kerugiannya kadar air benih itu masih tinggi antara 50 sampai 60. Nah, itu nanti tergantung dari jenis benihnya apakah benih ortodok atau benih rekalsitran. Kalau ortodok ya berarti harus diturunkan sampai serendah mungkin, tetapi kalau rekalsitran nah itu harus hati-hati karena dengan kadar air yang tertentu yang rendah itu justru akan merusak. Kemudian pada jenis-jenis tanaman tertentu pemanenan pada saat masa fisiologis ini bisa menyebabkan kerusakan mekanis. Nah, jadi mungkin karena sudah tidak keras, jadi sering akan menimbulkan kerusakan mekanis. Itu tadi pemanenan. Kemudian yang kedua, perlakuan yang kedua adalah pengeringan benih. Pengeringan benih. Tadi kan kadar airnya masih tinggi antara 50 sampai 60. Nah, pengeringan benih itu tidak bisa ditunda. Setelah panen sebaiknya langsung dikeringkan. Kenapa? Karena respirasi, jadi tanaman buah atau benih yang dipanen sudah lepas dari tanaman induknya itu kan masih mengalami respirasi. Ini sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, respirasi itu menyebabkan pertama panas. Nah, Anda nyimpen atau masukkan buah yang belum masak yang sudah mengkal itu dalam plastik ya, nanti kan plastiknya terasa panas. Kemudian lembab. Nah, karena di situ ada juga respirasi dihasilkan apa? Pada saat respirasi? Karbon dioksida dan uap air. Nah, uap airnya itu yang menyebabkan lembab. Kalau terus panas, kemudian terus lembab, ini menyebabkan mudah diinvasi oleh mikroorganisme atau penyakit. Ya. Nah, kemudian ini menyebabkan terjadinya deteriorasi atau kemunduran benih sampai kematian benih. Ya, tidak hanya kemunduran, sampai kematian benih. Gitu. Nah, kemudian setelah panen itu setelah panen itu harus sesegera mungkin dilakukan pengeringan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Tujuan pengeringan jelas, mengurangi kadar air.
Bentar ya. Bentar, ada yang penting. Baik, Bu. Sebentar. Ini urusan macam-macam. Tujuan pengeringan benih itu mengurangi kadar air benih, jelas. Kenapa harus dikurangi? Ini pertama aman untuk proses lebih lanjut. Kemudian terhindar dari kerusakan dan untuk menghindari terjadinya perkecambahan dalam penyimpanan. Ketika kita mempelajari tentang perkecambahan benih, ini mengganggu konsentrasi. Sebentar ya. Maaf, ini urusan maaf ya, terganggu. Prinsip dari pengeringan ya, konsep proses pengeringan itu sebenarnya adalah mengeluarkan uap air dari dalam benih. Jadi air di dalam benih itu dikeluarkan dalam bentuk uap. Seperti itu. Caranya adalah dengan menurunkan tekanan uap air di sekitar benih. Jadi uap itu akan berpindah dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau uap air di lingkungan tempat benih itu rendah, itu akan menyebabkan air yang ada di dalam benih itu akan keluar sampai kemudian menuju mencapai keseimbangan. Artinya antara atmosfer dengan atau sekitar udara sekitar benih dengan benih itu seimbang atau sama. Seperti itu. Kemudian caranya, itu prinsipnya seperti itu. Kemudian caranya bagaimana? Caranya bisa dengan meningkatkan suhu udara di sekitar benih atau membuat aliran udara atau kombinasi keduanya. Membuat aliran udara atau kombinasi meningkatkan suhu udara atau mengalirkan udara, dan udara yang dialirkan itu bisa biasanya kalau pada alat-alat pengeringan itu udara yang panas atau suhunya lebih tinggi.
Itu semakin membuat atau mengeluarkan uap air dari benih ini. Jadi semakin jauh perbedaan tekanan uap antara lingkungan dengan benih, ini semakin kuat pengurangan air di benih. Nah, saya kira itu prinsip-prinsip yang logis saja, yang gampang di logika ya, seperti itu. Kemudian pengaruh kadar air benih terhadap viabilitas. Nah, ini mestinya sudah ya, sudah didiskusikan dengan Bu Indah ya. Sudah, Bu. Sudah, berarti kita lanjut aja. Nah, sekarang penggolongan benih, tadi sudah Bu Darmanti sebutkan bahwa benih itu digolongkan menjadi benih ortodok dan benih rekalsitran. Kalau benih ortodok itu tahan terhadap pengeringan, kemudian viabilitas dan daya simpan benih meningkat dengan berkurangnya kadar air. Ini contohnya pada padi-padian, kacang-kacangan dan sebagainya itu kalau dikeringkan itu akan tahan lama. Itu. Sebaliknya rekalsitran atau benih rekalsitran itu tidak bisa dikeringkan. Kalau dikeringkan rusak. Jadi dengan diturunkan kadar air atau pengeringan itu akan rusak. Nah, ini contohnya adalah biji buah-buahan tanaman infusi kakao. Nah, ini kok ini teh misalnya. Ini yang nulis sambil ngantuk tadi. Kopi, karet dan sebagainya itu buah rekalsitran, benih rekalsitran yang tidak bisa dikeringkan. Nah, kalau tidak bisa dikeringkan ya berarti tidak awet kan gitu. Ya. Sehingga untuk karet ini kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang KP apa TA ya lupa saya di Balai Benih Karet. Nah, jadi karet itu ketika panen benih kan tidak bisa disimpan lama. Padahal kebutuhan akan bibit itu kan terus-menerus ya. Jadi salah satu caranya itu benih karet itu tidak disimpan tetapi langsung disemaikan. Nah, disemaikan, setelah disemaikan kalau itu tidak segera didistribusikan misalnya kan biasanya kalau perkebunan itu tidak selalu perkebunan di situ kemudian menghasilkan Halo, Ibu.
Halo? Suara Bu Darmanti bisa didengar? Terdengar Bisa, Ibu. Bisa. Akhirnya kembali lagi. Nggak tahu ini kok terlempar gitu saja. Oke. Kita lanjut. Ya, tadi bedanya kita lanjut ya. Benih rekalsitran tadi itu contohnya adalah karet tadinya. Jadi begitu panen itu kemudian disemai. Kemudian karena pertimbangan jika mendistribusikan semai itu kan makin lama makin besar ya, semakin besar itu kerepotan untuk distribusi semai atau bibit ke perkebunan-perkebunan lain yang tidak hanya di Jawa, tidak hanya di satu pulau, kadang-kadang itu kan lintas pulau gitu ya, karet itu. Nah itu maka yang dilakukan di Bawen itu untuk biar semai itu tidak menjadi terlalu cepat besar, itu disemprot dengan garam. Ternyata seperti itu. Jadi semai tadi kalau disimpan dalam bentuk benih kan tidak tahan lama. Jadi disemai, kemudian setelah benih, setelah jadi bibit, kemudian disemprot dengan garam. Tujuannya adalah untuk membuat semai itu tidak terlalu cepat untuk tumbuh. Nah, kemudian dibawa didistribusikan ketika diperlukan ya, didistribusikan bibit itu masih kecil. Itu yang dilakukan. Nah, kalau apakah setelah disemprot itu akan terus kecil? Nah, mestinya saya Bu Darmanti juga belum pernah melihat secara langsung atau membaca jurnal tentang itu, tapi bisa dilogika bahwa dengan diberi garam itu kan berarti metabolismenya ditekan, jadi seperti tercekam dia. Nah, jadi juga harus hati-hati berapa konsentrasi garam, kemudian periode pemberiannya kapan, berapa lama, kan kayak gitu. Jadi salah satu upaya seperti itu. Kemudian untuk pengeringan buah ortodok itu bisa menggunakan sinar matahari, bisa juga menggunakan peralatan yang sekarang banyak ditemukan. Kalau dengan matahari itu jelas mudah ya, mudah, murah. Gitu. Kemudian kekurangannya itu sangat tergantung dengan musim. Seperti sekarang ini panas, tiba-tiba mendung terus hujan, nah itu kan jadi masalah. Kemudian waktu pengeringannya lama ya karena tergantung ini tadi kadang-kadang kan panasnya tidak konstan. Nah, kemudian kapasitas, kalau masalah kapasitas itu sebenarnya tergantung dari luasnya lantai jemur. Nah, itu pedoman pengeringan dengan sinar matahari bisa satu lantai itu sebaiknya hanya dipakai untuk satu varietas benih, jangan dicampur. Nah, ini bahayanya ini. Kalau dicampur, nanti kalau diuji ya sertifikasinya bisa tidak lolos. Kenapa? Karena khawatirnya Anda nanam varietas apa, nanti kalau sudah tercampur dengan benih varietas yang lain, jadi nilainya turun. Nah, bersih itu tidak hanya lantai jemur, tapi juga peralatan yang dipakai. Kemudian ketika sedang mendung seperti itu, sebaiknya tidak usah menjemur. Kemudian harus menyertakan label. Khawatirnya apa? Khawatirnya itu tertukar. Ini terutama kalau yang ditangani itu tidak hanya satu jenis varietas.
Nah, kemudian lantai jemur dibuat sedikit miring sebaiknya ya, ini kalau tempat-tempat khusus saya pernah melihat ini bukan miring, saya melihatnya di penggilingan padi itu loh. Nah, tidak miring tetapi seperti gundukan-gundukan pendek gitu. Nah, itu fungsinya atau apa ya? Fungsinya kalau hujan itu airnya ketika tidak sedang dipakai, misalnya airnya akan cepat kering. Seperti itu. Nah, ini contoh pengeringan secara dengan sinar matahari. Nah, ini yang tadi terbuka, tetapi sekarang banyak juga yang tempat penjemurannya itu dikasih atap fiber ya, atau atap plastik UV. Nah, ini bisa lebih aman karena kalau misalnya hujan ya tidak langsung terus kehujanan. Nah, kemudian ini menjemur benih kedelai. Menjemur benih kedelai ini bisa penjemuran pertama itu bisa sama polongnya, baru kemudian setelah kering itu akan mempermudah pengupasan, baru kemudian selanjutnya dikeringkan lebih lanjut. Nah, ini contohnya adalah jagung ya, penjemuran jagung yang dengan sinar matahari dan ini masih sangat sederhana. Kalau yang ini lumayan sudah ada atapnya. Nah, kemudian pengeringan benih ortodok dengan hembusan udara. Ini dengan prinsipnya seperti tadi bahwa udara itu di sekitarnya itu gerak sehingga akan menurunkan tekanan uap. Selain itu juga suhu mengembuskan udara dengan seperti ini. Kira-kira 10 sampai 20 Fahrenheit itu atau 45 derajat Celcius. Ini alatnya macam-macam bentuknya, ada yang memang sudah modern, ada yang semi manual seperti itu, yang seperti ini. Nah, konsep pengeringan dengan cara buatan di sini kita tahu bahwa benih itu adalah benda hidup yang higroskopis, artinya gampang menyerap udara air yang ada di sekitarnya. Ini akan menyesuaikan kadar air dengan lingkungannya dengan cara menguapkan ya. Kalau kadar air di udara itu rendah berarti menguapkan. Kalau kadar air di udara itu lebih tinggi berarti nanti benih itu akan justru mengabsorpsi air. Untuk udara suhu lebih tinggi ini menyebabkan kelembapannya rendah. Kalau suhu udara di sekitarnya itu tinggi, kalau kelembapan tinggi berarti kan kelembapannya rendah. Jadi air dari massa benih itu akan menguap sampai kondisi seimbang. Nah, kemudian kecepatan aliran uap air dari massa benih, jadi penguapan atau keluarnya itu tergantung dari suhu massa benih. Kemudian struktur anatomi benihnya seperti apa. Kemudian komposisi kimianya itu maksudnya karbohidrat, lemak, proteinnya itu seperti apa. Kemudian juga permeabilitas kulit benih. Kulit benih itu ada yang tipis misalnya seperti kacang tanah itu kan tipis ya. Nah, kedelai itu agak tebal. Kemudian lebih tebal lagi apa? Lebih tebal lagi. Oke, nanti kita cari contohnya. Ini suhu pengeringan, Anda bisa lihat suhu maksimalnya berapa. Karena kalau terlalu tinggi juga akan merusak. Ya. Nah, tahap yang ketiga adalah pembersihan benih. Pembersihan benih itu memisahkan calon benih dari kotoran, baik itu kotoran tanah, daun, batang, dan lain-lainnya, serta dari benih-benih hampa. Anda pernah melihat ibu-ibu yang
beraktivitas seperti ini? Napeni ya, pernah masih ada ya? Masih Ibu. Masih ada ya. Sebenarnya tidak hanya benih, kadang-kadang kalau kita beli beras enggak begitu bagus ya, karena beras kan kadang-kadang di kemasannya itu enggak kelihatan dari luar tuh yang karung itu. Tahu-tahu di situ tercampur juga dengan gabah atau beras yang masih ada kulitnya. Nah, itu bisa dibersihkan dengan cara seperti ini. Ya. Ditampi dengan menggunakan peralatan. Ditampi atau dengan menggunakan peralatan modern seperti air screen cleaner. Nah, ini air screen cleaner. Bu Darmati belum pernah lihat ini. Lihatnya baru dari gambar. Ya. Jadi untuk memisahkan. Nah, memisahkannya itu bisa berdasarkan ukurannya, bisa berdasarkan beratnya, ya, kayak gitu. Jadi penggunaan alat-alat yang modern. Ya. Dibuang biji hampa, biji rusak, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan standar. Ini pada umumnya dilakukan tahap pembersihan, tapi tidak selalu seperti ini. Bisa pembersihan awal, pembersihan dasar, dan pembersihan upgrading quality of clean sheet. Ya, seperti ini. Ya, ini kalau ditampi tadi, ini pembersihan awal ini bisa membuang ini bagian-bagian dari tanaman yang lebih ringan. Jadi kalau ditampi itu kan terus terbang gitu ya, terbang nanti yang yang ringan itu akan menyisih seperti itu. Yang keempat, pemilahan atau sortasi benih. Nah, itu untuk mendapatkan keseragaman. Kemudian dalam pemilahan, ini bisa berdasarkan ukuran dilakukan untuk menghasilkan bibit dengan pertumbuhan yang seragam. Jadi kalau Anda mau penelitian dengan benih, baik itu benih yang produk sendiri ataupun yang tersertifikasi, itu masih perlu disortasi. Ya, kemarin Bu Darmanti beli benih kedelai tersertifikasi, tetapi dari satu kemasan itu ternyata juga ada yang agak besar, kemudian kecil lah. Sebaiknya kita yang ekstrim, yang terlalu kecil itu dibuang. Kita pilih yang seragam. Nah, kemudian ukuran benih yang sama itu memudahkan dalam pemanenan menggunakan alat. Nah, ini kalau sudah jadi pemanenannya. Ya, itu beberapa alat pemilahan benih yang banyak digunakan. Nah, ini terus terang Bu Darmanti juga belum pernah melihat barangnya. Jadi ketika baca itu ada indented silinder atau pemisah berdasarkan panjang benih. Baru cari gambarnya seperti apa. Gravity, separator, ini berdasarkan berat jenisnya. Kalau precision itu berdasarkan lebar benih. Nanti kalau ini contoh precision grader. Kemudian gambar yang lain. Maaf. Nah, ini gambar skematis. Ini berdasarkan panjang benihnya. Jadi yang panjangnya ini ada semacam saringan gitu ya. Nah, ini akan memilah sendiri yang kecil lewat mana, yang lewat mana. Seperti itu. Kemudian gravity, dari kata gravitasi. Ini berdasarkan berat jenisnya. Jadi kalau yang kopong-kopong itu akan terseleksi dengan sendirinya. Kalau yang ini secara manual ya dipilihi. Ini juga ini semi manual ini, jadi
dilewatkan seperti ini, nanti yang kecil-kecil akan turun dan tidak terpakai. Gitu. Ini yang kecil-kecil, kemudian ini yang besar yang dipakai lubangnya sendiri. Selanjutnya adalah perlakuan benih. Ya, perlakuan benih itu ada yang memberi fungisida atau insektisida. Fungsinya apa? Diberi insektisida dengan fungisida. Fungsinya apa? Agar tidak dimakan serangga gitu, Bu. Iya, Kayak untuk kemarin waktu pasca panen itu. Iya. Agar serang dari ya. Ya, betul. Jadi diberi insektisida dan fungisida. Kemudian ada diberi pewarnaan. Nah, pewarnaan ini sebenarnya untuk penanda saja, penanda bahwa benih ini sudah diperlakukan dengan senyawa tertentu. Nah, misalnya sudah diberi insektisida atau fungisida, ini dikasih warna. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar tidak terkonsumsi, karena kan bahaya. Pernah melihat benih yang diberi pewarna seperti ini? Pernah, Ibu. Oke, benih apa, Mbak? Ini jagung, Ibu. Ini jagung ya, warnanya ungu-ungu gitu ya? Iya, Ibu, seperti pink juga. Iya, seperti pink. Ya. Saya benih apa ya? Saya pernah dapat oleh-oleh benih dari luar itu di saset-saset gitu, benih bunga, lupa saya, bunga macam-macam. Itu semua dikasih ini, semua dikasih pewarna dan di coating. Jadi, nanti coating berikutnya, di coating ini contohnya. Nah, seed pelleting dan coating. Kalau ini pelleting dan coating itu benihnya dilapisi dengan bahan kimia tertentu untuk meningkatkan performa dan seedling atau semainya nanti. Nah, apa bedanya pelleting dan coating? Kalau pelleting itu melapisi benih lebih tebal dengan pelet, matrik pelet yang mengandung material filling dan perekat. Kemudian tujuannya itu untuk melapisi benih yang berbentuk tidak beraturan. Jadi tadi performa tadi biar kelihatannya bagus gitu. Kemudian meningkatkan ukuran benih yang kecil. Ya, ini yang saya maksud tadi. Jadi benih bunga itu kecil-kecil. Kemudian di pelleting tadi biar lebih besar. Jadi dalam penanamannya itu lebih gampang. Contohnya di sini benih seledri misalnya, tetapi yang saya punya itu bukan seledri, bunga apa lupa saya. Seperti itu. Nah, ini juga akan mempermudah penanaman karena setelah di pelleting itu ketika kita sebar itu akan lebih gampang, tidak nempel-nempel di tangan seperti itu. Kemudian ini contohnya ya, yang semula seperti ini, kemudian di pelet dilapisi ini akan menjadi seperti ini. Ini persis yang saya katakan tadi. Saya dapatnya benih bunga. Aduh lupa. Kalau enggak lupa besok saya potretkan masih ada. Nah, ini benihnya itu juga tidak beraturan gitu ya. Kemudian bisa dibuat seperti ini. Kalau coating, set coating, ini memberikan lapisan tipis dan solid dengan polimer atau ini caranya dengan disemprot. Ini sebagai lapisan terakhir. Nah, polimer itu dapat melekat dengan kuat pada benih sehingga dapat mencegah kebocoran bahan aktif lainnya. Jadi, nah ini sebenarnya kadang-kadang juga kaitannya atau sama dengan diberi warna tadi. Kalau tadi diberi warna itu fungsinya untuk memberi penanda bahwa ini jangan dimakan loh gitu. Tapi kalau yang ini tuh fungsinya adalah untuk
perlakuan-perlakuan tadi seperti fungisida dan sebagainya itu kemudian tidak hilang seperti itu. Jadi untuk biar tidak bocor. Seperti itu. Ini contohnya ini. Ini benih apa ya? Enggak tahu saya. Nah, ini contoh benih apa namanya? Wortel, ini kan juga kecil-kecil. Nah, wortel, kemudian seledri. Apalagi ya. Kalau bayam mungkin terlalu murah ya. Kalau bayam itu mungkin kecil tidak dilapisi. Nah, selanjutnya adalah pengemasan. Setelah tadi proses-proses tadi dilakukan pengemasan, benih yang sudah bersih, sudah murni, kemudian sudah diproses tadi, kemudian dikemas. Pengemasan sementara dilakukan untuk dilakukan sampling uji laboratorium. Kemudian pengemasan untuk distribusi, ada 2 macam pengemasan. Jadi biasanya sebelum didistribusikan, kalau kalau benih-benih yang bersertifikat itu diuji dulu dalam satu produksi gitu, 1 kali panen itu. Kemudian diproses tadi, urut-urutan tadi, kemudian sebelum dikemas kecil-kecil itu dilakukan uji dulu di laboratorium untuk mendapatkan sertifikasi. Baru kemudian setelah selesai mendapat sertifikasi, dikemas untuk distribusi. Nah, pengemasan, jenis kemasan itu juga macam-macam. Tiap kemasan itu mempunyai karakter sendiri-sendiri dan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini nanti sengaja saya tidak tampilkan di sini, itu nanti untuk tugas. Nah, kemudian penentuan saya milih pengemasan yang apa ya, seperti itu nanti penentuannya ada seperti ini. Ini contoh-contoh kemasan. Ini biasanya plastik atau aluminium foil. Nah, ini seperti ember tetapi terbuat dari plastik. Nah, kalau ini setelah di plastik baru kemudian dikemas dalam jumlah yang satuan tertentu dalam dus-dus. Nah, ini juga salah satu bentuk kemasan, ada yang seperti karung, ini berarti ada pori-porinya. Kelembapan bisa masuk, ini mestinya kurang cukup ideal ya. Ini plastik, ini rata-rata kalau benih yang cukup besar itu pakai plastik seperti ini. Kemudian ada juga dengan karung. Nah, ini apa ini? Plant the seed. Oh, ini dengan karung seperti ini. Nah, ini tentu saja juga tidak, perlindungannya tidak akan sebaik yang dengan aluminium foil dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Harap maklum ya, ini katanya jam-jam kritis, atau jam kritisnya sudah lewat. Ibu izin bertanya. Nggih. Namun terkait dengan tugas Ibu. Nggih. Gimana? Izin bertanya untuk masing-masing kelompok. Berarti oh, gini. Ya kemarin ada yang tanya ya, Mbak. Siapa ya kemarin ada yang tanya itu, saya pas nggak ngeh gitu. Oh, Mbak Ardianti ya ini ya. Kormatnya Mbak Ardianti ya. Oh ya. Iya. Ya Mbak Ardianti ini, maaf ini belum saya save ya, namanya saya save dulu. Saya ingatnya ada Retno yang kemarin ikut kuliah ya itu. Kontak baru. Yes, sebentar. Jadi ini yang belum presentasi separuh ya, kemarin ya. Separuh dari jumlah mahasiswa ya. Mahasiswanya 13, benar? Betul, Ibu.
Betul. Jadi yang separuhnya itu 6 mahasiswa, 6 sampai 7 mahasiswa itu sudah 3 kelompok ya, masing-masing 2. Nah, sekarang sisanya itu 7 atau 6. Kemarin kesepakatan kita jadi 3 kelompok ya. Jadi 3 Iya, Ibu. kelompok. Nggih. Jadi rencana saya nanti, enggak sekarang, akan saya beri topik. Jadi topiknya itu tidak persis dengan judul dari materi atau PowerPoint-nya Bu Darmanti. Jadi ada ini. Tapi tidak sekarang ya. Saya belum dapatkan yang pas, masih perlu dipikir-pikir lagi. Nah, nanti presentasinya itu pada pertemuan terakhir sebelum UAS, pertemuan terakhir. Jadi ada 3 kelompok yang presentasi dan kita diskusikan. Gitu nggih. Mbak Baik, Ibu. Dianti, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Ibu. Sudah Oke. cukup jam. Terima kasih, Bu Oke. Darmanti. Nggih. Maaf kemarin waktu WA sedang tidak on ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini cuaca sudah mendung di kampus, jadi Bu Darmanti harus segera pulang biar tidak kehujanan menuju ke parkiran, gitu nggih. Di sini sudah semakin sepi meskipun ada pekerja, tapi pekerjanya di luar ruangan sana. Nggih. Begitu, terima kasih untuk kuliah hari ini. Semoga puasanya masih semangat. Yang semangat puasanya apa kuliahnya ya? Dua-duanya, Ibu. Oh, dua-duanya ya. Ya saya bisa maklum kalau puasa jam-jam segini memang ya tidak hanya yang kuliah yang memberi kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti izin live ya. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, Bu. Terima kasih. Nggih, sama-sama.